Selamat berjumpa buat mahasiswa semua, anak-anak yang kami sayangi. Hari ini kita akan belajar tentang satu keadaan emergensi yang disebabkan oleh perdarahan pada saluran pencernaan, dan kita sebutkanlah dia namanya adalah suatu gastrointestinal bleeding. Ini yang kita lihat nanti adalah bagaimana gambaran klinis, kemudian bahwa perdarahan saluran cerna itu dapat disebabkan oleh dua kondisi. Yang pertama, sumber perdarahan dari saluran cerna bagian atas, dan lalu yang kedua bila sumber perdarahan dari saluran cerna bagian bawah. Beberapa prinsip penting dalam penata laksanaan perdarahan saluran cerna yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kita harus melakukan assessment, penilaian terhadap kondisi pasien, dan kita harus melakukan stabilisasi dari keadaan hemodinamiknya. Yang kedua, baru kita mencari sumber dari perdarahan. Yang ketiga, kita menghentikan perdarahan yang aktif. Yang keempat, kita menata laksana atau mengobati kelainan-kelainan mendasar yang menjadi penyebab perdarahan, dan kemudian mencegah perdarahan yang berulang. Jadi kelima prinsip ini harus kita ketahui untuk menangani pasien-pasien yang datang dengan perdarahan saluran cerna. Secara definisi ada 4 definisi yang harus kita ketahui. Hematemesis yaitu muntah yang mengandung darah, apakah warnanya merah terang atau seperti kopi atau kehitam-hitaman. Jadi muntah yang kehitaman itu disebabkan oleh reaksi antara asam di lambung dengan cairan darah, sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi hitam. Sedangkan melena adalah buang air besar, ya, feses yang warna hitam, teri seperti ter, dan baunya cukup amis. Kemudian ada hematokechia, yaitu apabila keluarnya darah dari rektum, dari anus, itu berwarna merah terang atau warna merah maron. Kemudian ada yang disebut dengan occult blood atau perdarahan yang tidak tampak oleh mata, tetapi waktu dilakukan tes dengan occult test itu menunjukkan hasil yang positif. Ada beberapa gejala tentunya yang disebabkan oleh kehilangan darah atau anemia, yaitu bisa menyebabkan angina, nyeri pada dada sebelah kiri oleh karena iskemia pada otot jantung. Kemudian bisa menyebabkan dyspnea atau sesak napas, atau kepala yang terasa melayang, ya, karena aliran darah ke otak yang menurun. Jadi dalam melakukan assessment atau penilaian awal, ya, pada pasien yang baru kita temui dengan perdarahan saluran cerna, yaitu tentukan status hemodinamik, lalu menentukan lokasi atau sumber dari perdarahan, lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan darah lengkap, complete blood count, dan kemudian pemeriksaan perdarahan maupun kelainan koagulopati pada pasien. Ada beberapa faktor risiko yang harus kita ketahui pada pasien-pasien yang datang dengan perdarahan saluran cerna, yaitu apakah pasien sebelumnya pernah mengalami atau didiagnosa dengan peptic ulcer disease, atau bahkan pernah mengalami perdarahan oleh karena peptic ulcer disease. Kemudian pasien-pasien dengan sirosis, kemudian pasien-pasien dengan gangguan pembekuan darah atau koagulopati, lalu pasien-pasien yang menggunakan
aspirin ataupun obat-obat NSAIDs. Nah, ini adalah asesmen awalnya. Maka yang harus kita nilai yang pertama adalah tentunya tanda vital, ya. Tanda vital kita lihat dari tekanan darah, pulse, kemudian heart rate. Kalau pasiennya datang dengan keadaan shock, ya, berarti dalam keadaan istirahat tekanan darahnya tetap rendah, maka kemungkinan kehilangan darah adalah 20-25%, dan kita nyatakan dia keparahan perdarahannya adalah masif atau berat. Kemudian kalau dia datang dengan ortostatik hipotensi, yaitu tekanan darah yang pada saat berdiri atau dalam keadaan tegak itu mengalami penurunan lebih dari 20 mm air raksa untuk tekanan darah sistolik, maka kita nyatakan kemungkinan kehilangan darah adalah 10 sampai dengan 20%, dan keparahan perdarahannya adalah moderate. Dan kalau pasien datang dengan vital sign yang normal, ini bisa saja dengan kondisi kehilangan darah kurang dari 10%, dan perdarahan yang terjadi dari gastrointestinal itu hanya minor saja. Nah, untuk resusitasi atau pertolongan pertama, maka kita langsung memasang infus dengan 2 jalur ukuran yang besar, kemudian pasang cairan normal salin atau ringer laktat, kemudian siapkan transfusi dengan PRC, dan perbaiki kondisi koagulopati atau gangguan pembekuan darah pada pasien. Untuk lokasi perdarahan ada 2 kemungkinan, apakah dari upper atau bagian atas saluran cerna maupun dari bagian bawah. Batas antara bagian atas dan bawah yaitu kalau dia bagian atas itu proksimal dari ligamentum teres, ya, bisa menyebabkan melena bila perdarahannya itu mencapai 100 sampai 200 cc. Jadi ingat tadi melena adalah buang air besarnya berwarna hitam, dan itu sumber perdarahannya dari saluran perdarahan bagian atas. Pasien bisa mengalami azotemia, yaitu peningkatan kadar ureum di dalam darahnya oleh karena menurunnya perfusi ke ginjal, ya. Lalu kita bisa melihat juga dari NGT yang terpasang, ya. Kita pasang NGT dan kita lihat apa isi dari selang NGT. Sedangkan untuk perdarahan saluran bagian bawah, maka ini adalah yang terjadi pada bagian distal dari ligamentum teres, atau bisa menyebabkan hematokesia, yaitu buang air besar yang berwarna merah terang atau marun. Dan kalau kita lihat dari NGT, maka NGT-nya bersih, ya, tidak mengandung darah. Secara demografi ini dapat menyebabkan 400.000 perawatan di rumah sakit setiap tahun. 80% dia dapat sembuh sendiri, kematiannya 10-14%, dan apabila perdarahan berlanjut atau terjadi perdarahan berulang, tingkat kematiannya meningkat menjadi 30-40%. Dan untuk perdarahan saluran cerna bagian atas, ya, UGIB ini upper gastrointestinal bleeding, yang bukan dari varises, ya, atau tanpa komplikasi, maka rata-rata rawatan di rumah sakitnya 2,7 hari dengan biaya yang bisa mencapai $3.402. Dan sedangkan untuk perdarahan yang bukan dari varises di saluran cerna bagian atas tetapi dengan komplikasi, maka rata-rata lama rawatan rawat inapnya adalah 4,4 hari dengan biaya yang diperlukan rata-rata $5.632. Ini adalah sistem scoring, ya. Jadi pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna itu harus kita hitung beberapa skor, ya. Ada skor Baylor, ada skor Cedars-Sinai, ada skor Rockals, ada skor Blatchford, dan ada skor AIMS 65, ya. Nah, untuk saat ini enggak susah lagi, ya. Tidak begitu susah lagi. Yang penting kita tahu skor apa yang mau dihitung.
untuk kita bisa menstratifikasi atau mengklasifikasikan pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna. Nah, saya baru download, itu ada yang namanya, programnya adalah kalau bisa lihat, nggak kelihatan, MD Calc ya, MD Calc. Jadi kalau kita buka MD Calc, maka kita bisa melihat ya, bisa hitung langsung scoringnya itu. Yang dihitung adalah beberapa parameter, mulai dari umur, kemudian tekanan darah sistolik, kemudian pulse pasiennya, kemudian lihat apakah kondisi klinisnya, kesadarannya bagaimana ya, itu secara garis besar ya. Jadi ini bisa kita lihat ya, Baylor, Chedars, Sinai, Rockals, Blatchford, IMS 65. Ini nanti secara kesimpulannya dari masing-masing skor itu bisa kita lihat langsung dari program yang kita pakai di Android tadi ya. Jadi kita langsung bisa menghitung bagaimana kondisi pasien yang sebenarnya. Ini Rockal score, kemudian ada Blatchford score juga ya. Jadi kita hitung faktor resikonya pada saat pasien itu masuk berobat kepada kita. Ini skor dengan IMS 65 ya. Termasuk juga dengan albumin yang kita hitung, INR berapa, apakah terdapat perubahan status kesadaran, lalu tekanan darah sistoliknya, dan umur ya. Jadi semakin tinggi umur pasiennya, semakin besar resiko perdarahan saluran cerna yang dialaminya. Ini hanya bagan ya, berdasarkan skor AIMS 65. Nah, untuk diagnosa banding pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas, maka kita bisa ambil diagnosa banding dua bagian besar, apakah penyebab mayor ataupun penyebab minor ya. Penyebab mayornya itu bisa oleh karena peptic ulcer disease ya. Ada dua, ulcus gaster ataupun ulcus duodenal. Kemudian bisa oleh karena Mallory Weiss tear ya, jadi robeknya dinding esofagus bagian bawah oleh karena adanya usaha batuk yang dipaksa ataupun muntah yang begitu dipaksa sehingga merobek dinding esofagus bagian bawah. Kemudian bisa disebabkan oleh varises ya, khususnya untuk penyakit sirosis hati. Lalu bisa oleh karena esofagitis, bisa lesi de Lavoie. Kemudian bisa juga karena memang kelainan dari pembuluh darah ataupun keganasan. Sedangkan untuk penyebab yang minor itu bisa disebabkan oleh setelah menjalani prosedur tertentu ya, khususnya endoskopi, bisa karena lesi Cameron, hemobilia, hemorrhagic gastropathy maupun fistula aortoenterik. Nah, untuk penyakit peptic ulcer disease itu bisa dihitung atau ditentukan klasifikasinya ya, berdasarkan nanti hasil dari apa yang ditemukan dengan endoskopi. Jadi nama klasifikasinya adalah Forest class, dengan tanda-tandanya itu adalah berdasarkan apa yang dilihat, apakah arterinya mengalami spurting, arterial oozing, atau pembuluh darahnya terlihat, atau ada pembekuan darah yang melekat pada ulkusnya, ataupun dengan dasar yang bersih ya. Itu Forest class-nya ada, bisa kita nilai. Nah, ini tampak dari endoskopi dari satu ulkus, yang sebelah kiri adalah ulkus dengan dasarnya yang bersih ya. Kita lihat di situ nggak ada warna merah, warna putih. Dan kalau dia bisa juga dengan terlihatnya pembuluh darah tetapi tidak sedang berdarah ya, itu bisa ditemukan juga. Nah, setelah kita mendapat data dari endoskopi, maka data ini bisa kita pakai untuk menentukan risiko selanjutnya, yaitu dengan Rockal score, tapi Rockal score yang dihitung setelah endoskopi ya.
kita lihat dengan endoskopi apa yang bisa dinilai itu adalah baca endoscopic diagnosis ya. Kalau yang bagian atas untuk clinical local score-nya itu ya, jadi untuk yang ini kalau dia sebelum di endoskopi, dan yang ini kalau dia sudah di endoskopi. Itu yang perlu diketahui. Nah, ini juga gambaran prognosis pada waktu dilakukan endoskopi apabila kita temukan satu perdarahan ulkus yang akut ya. Endoscopic findingnya kalau dia ada perdarahan aktif, ada pembuluh darah yang kelihatan, kemudian ada bekuan darah yang melekat, kemudian adanya bintik yang datar, ataupun ulkus dengan dasar yang bersih ya. Kita lihat resiko tertingginya terjadinya perdarahan berulang yaitu bila kita jumpai adanya perdarahan yang aktif, dan resiko paling rendah untuk terjadinya perdarahan berulang adalah bila kita jumpai ulkus dengan dasar yang bersih. Dan kasus-kasus yang membutuhkan pembedahan tentunya yang dengan risiko perdarahan berulang, dan angka kematian tertinggi juga bila dijumpai perdarahan yang sedang aktif. Nah, dengan endoskopi kita bisa juga langsung memberikan terapi ya. Terapi untuk peptic ulcer disease. Ada beberapa terapi, ada 3 jenis ya. Jenis yang pertama itu adalah dengan menggunakan suhu panas, yang kedua dengan menginjeksikan obat, dan yang ketiga secara mekanik. Jadi ini dilakukan pada waktu tindakan endoskopi ya. Dengan thermal itu bisa bipolar probe, monopolar probe, argon plasma coagulator, heater probe. Ini semua akan memanaskan bagian dari yang sedang berdarah. Dengan injeksi yaitu obat-obat yang menyebabkan vasokonstriksi tentunya ya, epinefrin, alkohol, etanolamin, polidokal itu bisa dipakai. Kemudian secara mekanik yaitu dengan menjepit yaitu hemoclips, ataupun dengan mengikat dengan band ligation ya. Nah, ini tadi contoh dari tindakan memanaskan itu ya. Jadi dia dipanaskan sampai akhirnya perdarahannya bisa dihentikan ya. Ini kita lihat bagian yang berdarah, lalu alat endoskopinya masuk dan kemudian mulai dipanaskan sampai akhirnya dia sudah tidak berdarah lagi. Tapi pembuluh darahnya udah tidak aktif ya. Nah, bagaimana dengan risiko perdarahan berulang setelah dilakukan terapi dengan alat endoskopi tadi ya? Tentunya juga berdasarkan temuan awal pada waktu dilakukan endoskopi. Sama seperti dengan risiko perdarahan berulang yang kita baca tadi ya. Jadi mulai dari apakah dijumpai arteri dengan perdarahan aktif, ataupun kita jumpai dengan ulkus dengan dasar yang bersih ya. Jadi ini semua akan bisa tentunya menunjukkan nanti risiko perdarahan selanjutnya ya, dan kita akan mengedukasi pasien apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya pasiennya datang dengan perdarahan aktif waktu dilakukan endoskopi, juga kelihatan pembuluh darah yang sedang berdarah dengan aktif, tentunya dia mengalami risiko untuk perdarahan berikutnya. Tapi kalau kita lihat ini
ini membandingkan antara terapi pakai obat saja ya ataupun terapi yang diberikan dengan endoskopi ya. Jadi ada dua. Kalau pakai obat saja maka risiko perdarahan berulangnya setelah hemostasis atau penghentian perdarahan melalui endoskopi itu menjadi menurun 10% saja risiko perdarahan berulang dibandingkan dengan 85-95%. Demikian juga kalau dia hanya dijumpai dengan ulkus dengan dasar yang bersih, maka tidak dilakukan ya. Itu tentunya tidak dilakukan hemostasis dengan endoskopi. Juga apabila dengan bintik yang datar saja juga tidak dilakukan tindakan hemostasis melalui endoskopi, maka risiko perdarahan berulangnya juga tidak begitu besar ya. 3% dan 7% untuk dasar yang bersih dan dengan bintik yang datar. Nah, lalu bagaimana dengan penggunaan obat-obat inhibisi pompa proton atau PPI ya, yang mana obat ini adalah bekerja dengan untuk mengurangi sekresi daripada asam lambung ya. Nah, kita boleh lihat sedikit tabelnya. Jadi ini membedakan pasien-pasien yang diberikan dengan proton pump inhibitor maupun dengan pasien-pasien yang tidak diberikan ya. Ini adalah grup yang mendapatkan proton pump inhibitor, sedangkan ini adalah grup yang dengan tidak diberikan proton pump inhibitor. Lalu kita lihat di sini kejadiannya adalah perdarahan berulang atau pasien yang kemudian memerlukan pembedahan ya. Pada pasien dengan menggunakan proton pump inhibitor, maka kejadian perdarahan berulangnya adalah 111 dari 1026 pasien. Sedangkan pada pasien-pasien yang tidak menerima proton pump inhibitor, itu 189 orang mengalami perdarahan berulang dibandingkan dengan total pasiennya 1031. Jadi kita lihat terdapat penurunan angka kejadian perdarahan berulang pada pasien-pasien yang menerima proton pump inhibitor. Lalu juga untuk pembedahan yang diperlukan, kita lihat angkanya tentunya pasti lebih kecil angka pembedahan pada pasien-pasien dengan diberikannya proton pump inhibitor dibandingkan dengan yang tidak menerima proton pump inhibitor. Sedangkan untuk angka kematian sendiri juga kita lihat perbedaannya dari seluruh pasien dibandingkan dengan kontrol juga lebih rendah ya pasien-pasien yang menerima proton pump inhibitor. Dan ditambah lagi dengan tindakan endoskopik hemostasisnya, maka kita lihat juga mengalami penurunan ya, artinya berbeda angka kematiannya pada pasien-pasien yang menerima proton pump inhibitor itu lebih baik, angka kematian lebih rendah ya. Dan juga bila tanpa dilakukan terapi endoskopik hemostasis, di sini mungkin agak juga lebih rendah ya angka kematiannya ya, 3 dengan 6. Jadi penggunaan proton pump inhibitor itu sangat-sangat direkomendasikan. Jadi bagaimana kita memanage pelvic ulcer disease ya setelah dilakukan tindakan endoskopi gastroduodenoskopik ya. Jadi yaitu kita harus memberikan proton pump inhibitor dengan 80 mg bolus dilanjutkan dengan infus secara kontinus selama 72 jam ya, sebanyak 80 mg.
Lalu kita sebaiknya merawat di ICU, kemudian memulai intake secara oral atau makan dari oral dengan diet cairan yang bening ya, 6 jam setelah dilakukan endoskopi pada pasien dengan stabilitas hemodinamik yang baik. Kemudian setelah 3 hari kita bisa switch ke pemberian oral PPI. Lalu kita harus melakukan uji infeksi Helicobacter pylori, dan untuk beberapa pasien kita mungkin harus mendiskusikan kebutuhan untuk apakah pasien selanjutnya akan menggunakan NSAIDs ataupun pasien harus menggunakan terapi dengan aspilat atau antiplatelet ya, bisa juga dengan clopidogrel. Jadi ini harus kita pertimbangkan kalau pasien sudah mengalami perdarahan saluran cerna. Sedangkan pada pasien-pasien tadi, pada pasien dengan risiko tinggi, ini pasien dengan risiko rendah. Jadi cukup dengan pemberian oral proton pump inhibitornya dan mulai intake oral dengan diet yang reguler 6 jam setelah endoskopi. Bila keadaan hemodinamik stabil, kemudian juga tetap harus diperiksa Helicobacter pylori. Kemudian untuk beberapa pasien juga tetap kita diskusikan dia butuh apa tidak atau aman atau tidak menggunakan NSAIDs dan antiplatelet. Dan pertimbangkan pulang lebih cepat pada pasien-pasien dengan demikian, dengan kondisi seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan Mallory Westier. Tadi adalah robeknya ya. Jadi robeknya dinding esofagus oleh karena batuk ataupun muntah yang dipaksa. Ini gambaran endoskopinya. Robek dia ya. Ini jaringan yang robek. Ini dia sobek yang warna putih ini ya. Jadi edukasi penting untuk pasien bila mengalami muntah ataupun batuk, jangan pernah memaksa. Sedangkan ini adalah gambaran varises ya pada esofagus. Nah, boleh lihat di sini, ini adalah pembuluh darah yang mengalami pelebaran ya, maka disebut dengan varises. Ini adalah pembuluh darah vena ya, vena yang biasanya menuju ke alirannya nanti adalah ke vena porta ya. Jadi oleh karena penyakit sirosis hati, vena portanya akan mengalami penyempitan sehingga tekanan di vena di esofagus yang akan meningkat dan akan membentuk yang namanya varises. Dan ini mudah berdarah karena dindingnya menjadi lebih tipis daripada normal. Nah, bagaimana memanage suatu perdarahan oleh karena perdarahan varises? Ya, jadi kalau kita curiga itu adalah satu kondisi perdarahan varises, maka tindakannya yang harus kita lakukan adalah endoskopi. Boleh kita berikan sebelum endoskopi adalah dengan octreotide ya, 50 mikrogram secara bolus, lalu diberikan 50 mikrogram per jam ya. Kemudian kita resusitasi juga untuk volume darahnya apabila HB-nya sangat rendah, dan harus diberikan antibiotik ya. Waktu endoskopi maka tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan ligasi ataupun dengan skleroterapi, dan octreotide tetap dilanjutkan sampai dengan 5 hari. Apabila terjadi perdarahan berulang ya, yang early, jadi baru dilakukan endoskopi, mungkin dalam 2 hari berdarah kembali, maka pertimbangkan untuk dilakukan endoskopi ulang. Dan bila kita gagal untuk mengontrolnya, pertimbangkan untuk tindakan TIPS ataupun dengan pembedahan. Bagaimana dengan profilasis antibiotik pada pasien-pasien dengan perdarahan pada pasien-pasien sirosis ya? Maka pilihannya adalah fluoroquinolone ataupun dengan menggunakan kombinasi amoksisilin tambah asam clavulanat. Ini ada hasil penelitiannya yang bisa menunjukkan ini adalah sangat bermanfaat sebagai
profilaksis. Ini adalah tindakan ligasi atau mengikat pembuluh darah varises yang pecah. Ya, kita lihat di sini. Ini alatnya masuk, lalu langsung menuju ke tempat perdarahan. Lalu kemudian alatnya akan menangkap pembuluh darahnya di sini ya. Setelah dia tangkap, lalu dia berikan ikatan ini yang warna hitam ini. Itulah karetnya. Jadi diikat dia sehingga tidak bisa berdarah lagi. Sedangkan ini adalah tindakan transjugular intrahepatic porto systemic shunt ya. Jadi TIPS kita lihat di sini. Ini adalah vena cava inferior ya. Ini ada vena coronaria, ini adalah vena spleen dari limpa menuju ke liver yang bersatu di vena porta ya. Vena porta kemudian melewati intrahepatik. Nah, oleh karena terjadinya penyempitan di sini ya, penyempitan, maka darah itu tidak bisa melewati jaringan-jaringan di liver. Oleh sebab itu akan terjadi peningkatan zat-zat yang tidak bisa dimetabolisme oleh hati, sehingga dia akan beredar di seluruh tubuh, tetapi dengan resiko pembuluh darah tadi yang sebelum masuk ke vena porta itu akan mengalami varises dan itu menjadi resiko berdarah. Maka dengan dilakukannya transjugular intrahepatic porto systemic shunt, maka kita melakukan hubungan langsung, dibuka langsung hubungan antara vena porta untuk bisa langsung masuk ke vena cava inferior. Tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan di vena porta. Kalau tekanan vena porta menurun, maka varisesnya tadi juga akan berkurang tekanannya sehingga risiko perdarahannya menjadi lebih kecil. Tapi jangan lupa risiko keracunan, risiko untuk terjadi infeksi tentunya lebih besar karena aliran darah dari saluran cerna yang baru diserap semua itu akan langsung masuk ke vena cava inferior. Kemudian untuk suatu fistel ya, adanya hubungan antara aorta dengan duodenum. Ya, ini seperti ini gambarnya ya, fistulanya, maka harus dibuat graf ya. Jadi dicangkokkan atau dibuat pembuluh darah saluran duodenum yang baru sehingga fistulnya akan tertutup. Dan untuk yang memerlukan pembedahan, yaitu dengan tindakan sekalipun sudah dilakukan terapi endoskopik tapi tetap terjadi perdarahan berulang, maka dipertimbangkan untuk tindakan pembedahan. Siapkan 6-8 unit PRC. Jadi untuk penilaian awal dan penentukan risiko ya, untuk mulai memanage suatu perdarahan ulkus ada beberapa guideline. Ini adalah guideline dari ACG. Jadi status hemodinamik selalu harus dinilai dengan segera pada saat pasien datang. Dan tindakan resusitasi harus juga segera dimulai. Transfusi darah targetnya adalah HB-nya harus lebih sama dengan 7. Dengan HB yang lebih tinggi targetnya pada pasien-pasien secara klinis itu menunjukkan kehilangan cairan intravaskular yang berat ataupun dengan penyakit komorbidnya ada seperti penyakit arteri jantung koroner ya. Jadi untuk menjaga aliran darah ke jantung tetap optimal. Penentuan risiko harus dilakukan untuk mengklasifikasi pasien-pasien menjadi kategori risiko tinggi maupun risiko rendah.
sehingga kita bisa menentukan keputusan kapan untuk melakukan endoskopi, kapan untuk pasien bisa dipulangkan, dan bagaimana derajat penata laksanaan terhadap pasien. Apabila dipulangkan dari ruang IGD tanpa dilakukan endoskopi, ini bisa saja ya dilakukan ya. Jadi pada pasien-pasien bila ureumnya normal, HB-nya juga lebih sama dengan 13 untuk laki-laki ataupun lebih dari sama dengan 12 untuk perempuan, kemudian tekanan darah sistoliknya lebih sama dengan 110, pulsnya juga kurang dari 100, dan melena tidak ada, sinkop nggak ada, gagal jantung nggak ada, penyakit liver nggak ada, maka ini dinyatakan memerlukan intervensi kurang dari 1% ya. Jadi boleh segera dipulangkan dari ruang IGD. Nah, sebelum dilakukan endoskopi, maka pasien-pasien harus dilakukan juga beberapa tata laksana ya. Yang pertama, pemberian erythromycin infus 250 mg 30 menit sebelum endoskopi. Ini juga bisa dipertimbangkan untuk kita nanti bisa melihat secara diagnostik lebih baik ya, dan untuk menurunkan kebutuhan untuk endoskopi yang diulang. Tapi erythromycin sendiri belum bisa menunjukkan adanya perbaikan outcome klinis yang lebih baik. Kemudian apakah kita harus memberikan PPI, proton pump inhibitor, sebelum endoskopi, yaitu dengan 80 mg bolus dilanjutkan 8 mg per jam infus. Itu bisa kita pertimbangkan untuk menurunkan risiko ya pada pasien-pasien yang pada waktu endoskopi dijumpai stigmata atau tanda-tanda risiko perdarahan yang berulang yang lebih berat ya. Tetapi PPI juga tidak memperbaiki keadaan klinis selanjutnya seperti perdarahan, pembedahan ataupun kematian ya. Jadi belum terbukti juga ya PPI itu akan bisa menurunkan perdarahan lebih lanjut atau membuat pasien tidak perlu pembedahan atau bahkan mengurangi angka kematian. Kalau endoskopinya harus tertunda atau tak bisa dilakukan, maka PPI yang intravena itu direkomendasikan untuk mengurangi perdarahan lebih lanjut. Pemasangan NGT ataupun orogastrik itu tidak diperlukan pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna atas apabila tujuannya adalah untuk diagnosis, prognosis, visualisasi maupun efek terapeutik. Ya, jadi tidak perlu untuk memasang NGT kalau tujuannya adalah untuk mendiagnosa, prognosis, memvisualisasi maupun untuk efek terapi. Ini secara timing dari endoskopinya, pasien dengan perdarahan saluran cerna atas harus secara umum menjalani endoskopi dalam 24 jam setelah masuk rumah sakit ya, setelah menerima usaha resusitasi untuk mengoptimalkan parameter hemodinamik dan juga masalah-masalah lainnya. Pada pasien-pasien dengan kondisi hemodinamik yang stabil dan tanpa komorbid yang serius, pada saat dilakukan endoskopi maka endoskopi harus dilakukan segera dengan setting non emergency untuk mengidentifikasi apakah pasien itu nantinya boleh masuk dalam risiko yang rendah sehingga dapat dengan aman dipulangkan dari rumah sakit. Pada pasien-pasien dengan gambaran klinis yang
risiko lebih tinggi, contohnya pasien dengan takikardia, pasien yang mengalami hipotensi, pasien yang mengalami muntah berdarah ataupun adanya cairan darah pada NGT selang NGT, maka endoskopi harus dilakukan dalam 12 jam sehingga diharapkan bisa memperbaiki outcome klinis. Nah, ini untuk tindakan endoskopinya ya, apa yang harus diketahui nanti. Stigmata atau tanda-tanda dari perdarahan yang baru saja terjadi itu harus selalu dicatat ya, oleh karena dapat menjadi prediktor untuk resiko terjadinya perdarahan lebih lanjut dan juga untuk memutuskan penata laksanaan selanjutnya. Ini tadi tanda-tanda yang kita lihat di tabel sebelumnya ya. Terapi endoskopik harus selalu disediakan untuk pasien-pasien dengan perdarahan yang aktif ataupun perdarahan yang ya bisa terlihat ya oozing, bleeding ataupun pada pembuluh darah yang sudah terlihat sekalipun dia tidak berdarah ya. Jadi harus diberikan terapi endoskopik. Dan bisa saja, boleh saja diberikan juga pada temuan endoskopik berupa adanya bekuan darah yang menempel, dan bekuan darah ini agak sulit dibersihkan ya, resistant to vigorous irrigation, jadi udah disiram dia tapi nggak bisa lepas-lepas, maka boleh kita lakukan terapi endoskopik untuk hemostasisnya. Dan tidak boleh dilakukan ya, sebaiknya dilakukan pada terapi endoskopiknya pada pasien dengan ulkus dengan dasar yang bersih maupun dengan bercak yang rata. Nah, ini dia. Epinefrin tidak boleh diberikan tunggal, jika diberikan pun harus dikombinasi dengan modalitas lainnya. Terapi dengan termal, yaitu dengan elektrokoagulasi bipolar ataupun prop dengan pemanas dan injeksi sklerosan dengan alkohol yang absolut, itu direkomendasikan karena bisa menurunkan perdarahan lebih lanjut, menurunkan angka pembedahan dan menurunkan angka kematian. Clips atau jepitan itu ya direkomendasikan oleh karena mereka dapat menurunkan perdarahan lebih lanjut dan menurunkan angka kebutuhan untuk pembedahan. Perbandingan antara klip dengan terapi lainnya cukup bervariasi ya, dan saat ini penggunaan klip juga belum cukup banyak diteliti. Untuk beberapa kelompok pasien dengan perdarahan yang aktif dari ulkus, maka dengan terapi termal atau epinefrin yang ditambahkan dengan modalitas yang kedua dapat dipilih ya, dibandingkan dengan klip maupun dengan sklerosan saja, sehingga bisa mencapai hemostasis. Nah, apa terapi setelah dilakukan endoskopi awal ya, after successful, setelah berhasil dengan hemostasis dengan endoskopik, maka PPI yang intravena didahului dengan pemberian 80 mg bolus diikuti dengan 8 mg per jam dengan infus kontinus selama 72 jam. Itu harus diberikan pada pasien-pasien dengan perdarahan ulkus yang aktif, pada pasien-pasien dengan pembuluh darah yang tampak tapi tidak berdarah, ataupun pada pasien-pasien dengan bekuan darah yang menempel. Pasien-pasien dengan spot atau lesi yang datar dengan dasar yang bersih itu dapat hanya menerima PPI standar saja ya, dengan oral 1 kali sehari. Apakah endoskopi untuk melihat kedua kalinya secara rutin ya, itu bisa dilakukan 24 jam setelah endoskopi awal. Dengan hemostatik ini tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau sudah diberikan hemostatik dengan endoskopik, maka tidak dianjurkan untuk dilakukan endoskopi ulang
untuk melihat kembali hasil hemostatiknya apabila dilakukan dalam 24 jam. Endoskopi yang berulang yang diulang harus dilakukan pada pasien-pasien dengan bukti klinis perdarahan yang berulang maupun pada keadaan di mana terapi hemostatik itu harus diberikan pada pasien-pasien dengan stigmata resiko perdarahan yang lebih tinggi. Bila perdarahan tetap berlanjut setelah endoskopi kedua yang juga dengan hemostatik, maka diperlukan pembedahan ataupun intervensi secara radiologis dengan embolisasi transkateter, ya, embolisasi arteri melalui kateter. Nah, ini konsensus internasional untuk perdarahan bukan dari varises, yaitu perlu pertimbangan apakah pasien boleh dipulangkan dengan pemberian aspilet maupun NSAID. Pada pasien-pasien dengan perdarahan ulkus sebelumnya yang memerlukan NSAID, ya, itu harus disertai dengan pemberian PPI, ya. Walaupun dengan COX-2, ya, COX-2 inhibitor yang harusnya secara farmakologi itu aman terhadap lambung, ya, tapi ternyata juga ini meningkatkan risiko perdarahan yang berulang dari ulkus, ya. Jadi NSAID tambah PPI ataupun COX-2 inhibitor saja tunggal, itu risiko perdarahan berulang yang ada. Pada pasien dengan perdarahan ulkus sebelumnya yang memerlukan NSAID, maka kombinasi dari PPI dan COX-2 inhibitor itu direkomendasikan. Jadi tadi NSAID, sekarang maka harus dipertimbangkan kombinasi antara COX-2, ya, inhibitor dengan PPI untuk mengurangi risiko perdarahan dengan menggunakan COX-2 inhibitor saja. Pada pasien-pasien yang menerima aspirin dosis rendah dan kemudian mengalami perdarahan akut pada ulkus, maka terapi dengan aspirin harus dimulai apabila risiko komplikasi dari kardiovaskularnya itu melebihi risiko daripada perdarahan. Pada pasien-pasien yang sebelumnya mengalami perdarahan ulkus dan memerlukan profilaksis kardiovaskular, maka clopidogrel saja itu ternyata bisa menunjukkan risiko yang lebih tinggi terhadap kejadian rebleeding atau perdarahan berulang dibandingkan pada pasien-pasien dengan menggunakan aspilet dikombinasikan dengan PPI. Nah, untuk lower gastrointestinal bleeding, ini diagnosis bandingnya, ya. Jadi ini perdarahan saluran cerna bagian bawah, bisa divertikulosis, bisa kolitis, bisa kelainan vaskular, bisa karena neoplasia, bisa karena kelainan di anorektal, bisa hemoroid maupun visura. Kemudian lesi deolavoy, varises juga bisa dijumpai pada usus halus maupun pada rektal. Kemudian ada fistel aortoenterik ataupun kaposis sarkoma, dan terakhir kita juga harus mendedenya dengan perdarahan saluran cerna bagian atas, dengan logika bahwa perdarahan saluran cerna bagian atas bila dalam volume yang besar, maka asam lambung tidak akan punya cukup waktu untuk membuat perubahan warna menjadi hitam, sehingga tetap keluar dalam buangan besarnya adalah berwarna merah terang maupun merah maron. Nah, diagnosa pada pasien-pasien dengan gangguan hemodinamik paling sering, ya. Jadi divertikulosis itu paling sering pasien datang dengan gangguan hemodinamik, dan yang paling sedikit mengalami gangguan hemodinamik yaitu pada perdarahan saluran cerna bagian atas. Ini adalah gambar divertikulosis. Jadi kita lihat ada kantong, ya. Kantong pada dinding pembuluh darahnya. Ini dia.
Jadi dindingnya begini, tiba-tiba ada kantong. Nah, ini akan membuat dindingnya ini lebih tipis sehingga gampang perdarahan. Nah, ini dia gambarnya ya. Jadi ada lubang. Lubangnya itu adalah lubang masuk ke balonnya tadi di vertikalnya. Ini kalau di vertikal berdarah itu keluar darah dari lubang tadi. Ini hemoroid ya. Ambeien. Kita lihat di sini pembuluh darah yang melebar ya, varises. Ini pada arteriovena malformation ya. Ini pada proktitis oleh karena pasien mendapat terapi radiasi. Kemudian ini di verticulum Meckel, insidensinya 0,3 sampai 3%. Penyebabnya terjadinya penyumbatan yang incomplete pada ductus vitelline. Secara patologis 50% terjadi di ileum, 5% di gastrik, bisa di pankreatik maupun kolonik mukosa. Komplikasinya perdarahan tidak nyeri pada anak-anak atau terjadi intussusepsi. Nah, untuk mengevaluasi perdarahan saluran cerna bagian bawah, yaitu maka ada beberapa studi, yaitu kolonoskopi, yaitu endoskopi dari perektal, arteriografi, dan dengan scan RBC yang di-tag ya. Kuncinya untuk lower gastrointestinal bleeding yang bawah, resusitasi tetap, kemudian identifikasi sumber apabila kemungkinan ada terjadi perdarahan di saluran cerna bagian atas, kemudian kebanyakan perdarahan akan berhenti sendiri, kemudian kolonoskopi, dan tidak diperlukan pemeriksaan dengan barium. Jadi secara kesimpulan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diketahui pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna, yaitu yang pertama harus selalu mengakses atau menilai kondisi status hemodinamik, lalu kemudian kita lakukan stabilisasi ya. Jadi stabilisasi ini yang penting untuk teman-teman dokter yang bertugas di lini pertama. Lalu yang kedua, kita harus menentukan sumber dari perdarahan. Yang ketiga, kita harus menghentikan perdarahan yang sedang aktif. Kemudian kita mengobati kelainan-kelainan underlyingnya dan mencegah perdarahan yang berulang ya. Terima kasih. Jangan lupa saya tetap pesankan, ingatkan bagi kita semua dari Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan lupa untuk tetap berusaha membuat setiap pasien kita itu akan mengalami kegembiraan hati, dan kegembiraan hati itu bisa berasal dari pribadi dokter ya. Jadi kita yang menularkan hati yang gembira kepada pasien kita ya. Jadi jangan lupa berikan senyum yang tulus ya. Tuhan Yesus memberkati.